Wow, ternyata nggak nyangka juga ada 40 angkatan 93 di ITB. Kaget juga gitu, beberapa ada yang baru kenal sekarang misalnya kayak. Ternyata saya baru tahu saya kurang gaul di ITB, ada teman sendiri nggak tahu. Dengan berbagai macam latar belakang ya, kalau kita bisa bersinergi ya mungkin akan menjadi kekuatan yang sangat besar buat ITB. Kayak nggak lihat kita tuh dosen ya, jadi udah kayak temen aja gitu. Mereka kayak nggak ada segen-segennya gitu, terus suka lebih sopan juga. Kalau sekarang saya lihat mahasiswa ini lebih banyak yang lebih aktif. Mereka berani untuk menjawab, berani untuk menyatakan pendapatnya. Pingin jadi bisnismen sebenarnya, yang banyak mahasiswa yang punya ide-ide brilian. Ya, kalau dulu mahasiswa satu ITB mungkin masih komunikasinya bagus gitu, karena ada tempat ngumpul di tengah-tengah ITB, bisa bermain, bisa diskusi dan segala macam. Tetapi sekarang lebih terkotak-kotak adanya di fakultas atau di prodi, karena memang ruang seperti itu nggak ada lagi. Cara berkomunikasi, jadi mereka itu pinginnya lebih gampang dihubungi itu dengan sosial media. Ya visualisasi gampang ya, jadi kita mau belajar apa pakai YouTube bisa gitu, tinggal cari bahkan buat kitanya juga yang dosen-dosen kan nggak usah ngegambar sendiri, bisa cari gambar terus tinggal tampilkan di PowerPoint seperti itu. Jadi anak sekarang sebenarnya fasilitasnya tuh sudah enak sekali, tinggal cari di internet. Sama. Dulu kita menggambarkannya di papan tulis ya, kemudian mengajak mereka untuk berpikir, membayangkan gitu. Nah sekarang cukup dengan mendownload YouTube video berwarna dengan suara, wah, jadi mereka juga lebih cepat paham. Ya kan sekarang kayaknya karena kita udah pakai PowerPoint atau apa, mereka kan jadi malas nulis. Manjanya itu ya. Kalau saya sih ngerasa mereka kelewatan manja juga kadang gitu. Kurang fight lah. Jadi mendeliver keilmuan saya itu membuat saya senang. Dan lebih senang lagi bila si mahasiswa itu juga mengadopsi apa yang saya berikan. Mengajar ini memang passion saya ya. Kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman saya, juga mendengar dari mereka berbagai pengalaman mereka, dan itu sangat menyenangkan. Itu kalau bisa ngelucu di kelas dan semuanya ketawa, karena ternyata beda generasi susah ternyata bikin orang ketawa itu. Ya rasa haru gitu, dimana seorang mahasiswa kita mungkin bisa berhasil ya. Pas saya bimbingan itu nggak ngerasa keras gitu ya. Ternyata anaknya keluar terus nangis dan ada yang ngadu. Berhubungan dengan bimbingan yang agak-agak spesial gitu ya. Ada yang menghilang, kemudian ada yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sempat suatu ketika saya menjemput yang bersangkutan, mahasiswa tersebut ke masjid, karena yang bersangkutan tidak punya tempat tinggal yang tetap, sampai kita tunggu di masjid, ditungguin sampai dijemput, dibawa lagi ke kampus. Tapi alhamdulillah diberikan jalan dan akhirnya bisa lulus. Bahkan saya mendengar yang bersangkutan sekarang menjadi guru di suatu sekolah dan menjadi guru teladan. Membayangkan mereka tuh udah 4 tahun kuliah, terus kemudian ketika kita panggil dan umumkan bahwa tidak lulus, dan kemudian mahasiswanya nangis, bahkan ada juga yang sampai mau pingsan gitu, kadang kita ikut terbawa gitu. Ya pengennya sih ketemu sama teman-teman yang lain ya, maksudnya yang jarang ketemu gitu lah. Pengen tahu aja sekarang mereka ngapain. Harapannya sih dari abis reuni ini kita bisa kerjasama apapun lah, bahkan kalau cuma lari bareng juga oke. Ya, tapi yang pasti begitu masuk ke ruangan dengan momen-momen 20 tahun yang lalu tuh yang pasti memori-memori. Masalah ruangan, masalah kelas, masalah guru killer, masalah apapun itu menjadi terbayang lagi dan menjadi sesuatu yang
wah amazing mas pokoknya. Gitu aja. Terus terang sangat bahagia menyambut reuni perak ini karena dapat mempertemukan bahkan yang ada di ITB sendiri yang sebelumnya belum pernah ketemu. Sama ya kita bisa kenalan kembali, kita bisa ingat kembali ya teman-teman kita yang jadi dosen di angkatan 93. Mahasiswa sekarang ketemu di dalam kampus, di luar kampus, selalu suntangan. Kan jadi merasa tua gitu. Enggak, selalu merasa muda saya sampai kapanpun. Bergayanya tetap muda walaupun dianggap sudah tua.